du. Hai. Sambil nunggu kita prepare dulu ya. Jadi ini udah seri ketiga dari Wellbeing Wednesday, dan hari ini harusnya kita ngomongin tentang present moment. Basically apa ya? Kemarin kita udah sempat bahas gimana sih caranya kita bisa jadi happy, dan berdasarkan Authentic Happiness Seligman Peterson yang udah diomongin, sebenarnya ada 3 hal, itu positive character, positive emotion, positive institution. Kita lagi ngomongin tentang positive emotion sih masih, dan hari ini mau ngebahas tentang positive emotion di present moment ya. Sambil nunggu kita nyanyi dulu kali ya. Udah ada. Hai Wak. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored gummies, crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly in the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite thing, and that I don't feel so bad. Hai, ternyata Putri toh. Hai Put. Nah, kenapa gue mulai hari ini dengan lagu ini? Ini salah satu lagu dari Sound of Music yang favorite banget, gue tonton kayak udah puluhan kali. Nah, tapi lagu ini tuh dipilih karena cocok banget sama tema hari ini yang mau ngomongin positive emotions dan ngomongin tentang bagaimana melakukan hal yang kita suka, being at the present moment, mengusahakan hidup yang pleasant, happy and meaningful itu bisa kita kita peroleh. Jadi, dan memang lagu ini adalah salah satu lagu yang kalau lagi bete kayak dengerin lagu ini tuh langsung bikin happy lagi. Itu film yang kayaknya ditonton ribuan kali juga kayak nggak bosan ya nggak sih? Dan selalu bikin adegan ini juga waktu itu, yang buat yang belum pernah nonton, mudah-mudahan sih semua udah pernah nonton ya Sound of Music. Pas lagi anak-anaknya takut, terus kayak karena takut dan sedih mengingat hal-hal yang bikin mereka senang. Nah, jadi sih intinya hari ini kita mau membahas hal-hal apa aja sih yang bisa bikin kita senang di present moment, supaya kita juga bisa lebih happy as a person in a whole. Jadi gitu.
hari ini apa ya, kita mulai dari mana ya? Oke, ada 3 hal yang seperti tadi aku bilang. Seligman salah satu peneliti utama yang udah bikin research komprehensif dan masih continuous longitudinal sampai sekarang mengenai happiness, itu bilang bahwa salah satu sumber dari authentic happiness adalah positive emotion di past, present, and future. Kita udah bahas yang past dan sekarang hari ini kita akan bahas yang present. Sebenarnya ada 3 di present moment or present life yang kira-kira bisa bikin kita, atau kita bisa usahakan untuk bikin kita happy. Nah, yang pertama itu adalah pleasant life, ya. Pleasant life itu berkaitan dengan bagaimana kita memanjakan, memberikan kesenangan untuk hal-hal yang berkaitan dengan indera kita, panca indera kita, mulai dari mata, telinga, penciuman, lidah, pengecapan, juga perasa gitu. Jadi like 5 senses semuanya gitu. Nah, pleasant itu pleasant life. Lalu kemudian ada yang berdasarkan dari happy moment or happy life berdasarkan dari engagement kita atau keterlibatan kita sama hal-hal yang kita kerjain. Nah, salah satu ya nanti gue akan nyontek ke situ. Itu draft yang gue bikin. Terus yang berdasarkan engagement life itu adalah ketika kita tuh terlibat dalam suatu aktivitas yang kita kerjain bukan karena kita semata-mata mau meraih sesuatu, tapi kita memang suka sama proses pengerjaannya itu, dan ketika kita ngerjain tuh kita kayak larut dalam situ. Atau kalau misalnya ada satu peneliti namanya Csikszentmihalyi yang bilang bahwa itu flow, bahwa kita tuh in the zone banget, kayak lagi, kalau mungkin kalau istilah yang lebih lebih gampang diterima mungkin kayak sampai lupa waktu, sampai kayak ya tiba-tiba tahu-tahu ngerjain apa, tiba-tiba udah lewat beberapa jam karena kita in the zone banget. Dan melakukan kegiatan itu apapun hasilnya atau prosesnya membuat kita ngerasa lebih positif, lebih happy. Dan ketiga adalah meaningful life, yang bisa dicapai dengan melakukan hal yang membuat kita merasa lebih bermakna. Nah, salah satunya seperti yang saya sudah share juga waktu sebelumnya, ini saya kerjain adalah karena ya saya sedang mencari bagaimana juga supaya saya merasa hidup saya lebih tetap bermakna gitu. Jadi ketika masuk masa pandemi ini dan masih ngajar online, masih ada rutinitas, aku merasa bahwa masih ada hal yang positif yang aku hasilkan dan aku share ke orang lain. Jadi kayak gue tuh masih ada artinya gitu ya, karena gue masih kerja, masih apa gitu. Nah, terus pas banget di tengah-tengah era pandemi ini gue akan in between jobs nih, sekarang lagi nggak kerja dan akan baru kembali lagi bulan Agustus. Nah, setelah enak ya liburan, terus kayak mulailah gue binging K-drama dan segala macem. Pokoknya ya nggak ngapa-ngapain. Kok lama-lama gue ngerasa kenapa gue jadi melo-melo, galau-galau, depresi ya, kayak mesti kayak moodnya tuh jadi turun banget gitu. Terus gue bilang nggak bisa diem aja nih, harus ngerjain sesuatu. Nah, makanya 3 minggu lalu mulailah dengan Wellbeing Wednesday yang pertama. Paling enggak gue merasa bahwa ini bukan sekedar gue pengen share aja atau pengen ngajar atau apa, tapi lebih pada buat gue juga reminder gimana sih caranya gue tetap bisa happy. Nah, ada 3 hal berkaitan dengan pleasant life yang tadi gue bilang, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang memanjakan atau stimulasi 5 panca indera kita, mulai dari melihat, merasa, kecap lidah, mendengar, mencium juga, dan juga meraba ya gitu. Nah, jadi melakukan hal-hal yang bisa memanjakan itu, hal-hal yang kita suka itu penting banget gitu. Nah, misalnya makan, ini biasanya sih kita udah mungkin udah lebih sering ngerjain, karena kalau lagi bete langsung makan coklat, makan es krim, atau apapun yang membuat kita bikin rasanya nikmat di indera pengecap kita atau secara oral, karena itu bisa bikin kita langsung happy. Apalagi kalau makan yang agak manis-manis itu, terutama coklat gitu ya, ada unsur dia tuh ada mengandung dopaminnya juga yang akan meningkatkan
hormon dopamin itu membuat, dan neurotransmitter itu membuat kita emang jadi lebih happy. Kemudian ngelihat hal yang indah-indah. Kenapa? Sebabnya kalau kita, aduh kayaknya tuh gue kangen banget pergi ke pantai gitu ya, pengen liburan tuh pengen di pantai, karena memang mungkin seluruh panca inderanya dimanjakan dengan ngelihat yang indah, ngerasain air, ngerasain sepoi angin, semuanya gitu. Jadi itu otomatis membantu kita punya a pleasant life gitu. Dan di masa pandemi ini kan nggak mungkin ya yang jalan-jalan segala macam, jadi mesti dicari apa aja sih hal-hal yang bisa kita kerjain supaya tetap bisa support pleasant life kita gitu. Jadi 5 indera kita. Nah, sesuatu hal yang bisa kita kerjain setiap hari, salah satunya adalah sederhana banget. Misalnya ya kita bangun pagi terus misalnya jalan keliling gitu ya, misalnya cuma keliling kompleks rumah atau apa, dan kemudian pada saat kita benar-benar jalan dan ngeliatin sekitar kita itu, kita take time to appreciate what you see. Mungkin kita bisa ngelihat hal-hal yang mungkin tadinya cuma jalan aja nggak memperhatikan, sekarang bisa lihat, oh ternyata ada tumbuhan ini, ada, dan ketika kita jalan pelan-pelan dan mulai memperhatikan sekeliling itu, akan ada itu juga membantu untuk kita jadi lebih slow down dan akhirnya memanjakan ya mata, indera panca indera lainnya juga, menghidup udara yang segar gitu. Jadi bangun pagi, buka jendela, terus kalau di film Cinderella terus kayak no gitu, kayaknya itu memang udah memulai hari itu dengan pleasantly gitu. Dan itu bentuk dari kita juga meningkatkan emosi positif di present moment, or be present di sekarang ini, dengan yaitu memanjakan panca indera kita dan hal yang kita bisa. Terus kemudian apalagi ya, plant a seed. Kalau mereka salah satu yang dibilang juga bahwa bercocok tanam. Nah, saya sih bukan orang yang cocok untuk bercocok tanam, karena biasanya apa yang saya tanam gak tahan lama, terus langsung cepet mati aja gitu. Jadi itu bukan belum jadi ini ya, it's not my strength and not my thing. Maksudnya malah bikin anxious kalau buat gue nanam-nanam. Tapi buat beberapa orang, dan hasil researchnya juga nih, gue sumbernya baca ini kalau misalnya lo masih bisa nemu ini, it's a very very good easy reading, tapi bener-bener isinya tuh bener-bener bantu kita untuk bisa apa sih hal yang perlu gue lakukan practically untuk keep myself happy. Nah, terus yang dibilang adalah ketika kita menanam tanaman, kita ngerawat, itu ada rutinitas yang kita bangun, kita menghargai walaupun sedikit banget yang misalnya menghargai proses untuk bertumbuh dan segala macam. Dia bilang mancing. Iya bener-bener. Itu nanti masuknya sebenarnya kalau mancing itu kegiatan kedua, nanti gue bahas abis ini. Jadi yaitu memanjakan panca indera kita adalah salah satu bentuk yang bisa membuat kita jadi or have a pleasant life gitu ya. Nah yang kedua adalah happy life through engagement, atau melalui aktivitas yang kita suka gitu. Nah Edo bilang soal mancing nih, nah bener banget. Mungkin buat sebagian orang mancing itu kayak aduh ngapain sih nunggu lama-lama, ikannya dapetnya juga kecil-kecil gitu doang gitu, atau yang jarang banget bisa dapet yang gede banget gitu. Dan nah mungkin buat orang-orang itu kayak gue ya kalau disuruh mancing gue bisa nggak sabar, mendingan gue pergi langsung beli ikan dari dari nelayan atau apa, kalaupun itu ya mau fresh banget gitu, atau pergi ke pasar gitu. Karena buat gue aktivitas itu nggak encouraging, nggak bikin gue happy dan segala macam. Nah buat beberapa orang ya mungkin kegiatan seperti mancing itu bener-bener in the zone banget dan bikin lupa waktu, sehingga itu bisa jadi sesuatu yang juga mendukung bikin happy gitu ya. Terus kalau Csikszentmihalyi yang tadi gue bilang soal flow, itu sebenarnya bilang it's not the activity, not the result but the activity itself. Yang gue tadi bilang bahwa kita menikmati benar-benar kegiatannya. Dan buat gue beberapa hal yang udah gue lakukan itu adalah misalnya ngulik-ngulik lagu gitu. Misalnya gue lagi penasaran banget nih sama satu lagu yang dikasih buat les vokal gue tiap minggu misalnya gitu. Terus gue ngulik-ngulik lagu ini gimana sih gitu. Ya emang sih eventually gue mau bisa jadi lebih bagus di situ, bisa jadi bisa nyanyinya, bisa segala macam. Tapi ketika terus gue bisa
beberapa jam nggak berlalu, terus kayak udah ya, udah berapa jam berapa nih, terus kayak dan tapi aku setelah itu merasa happy, nyanyi nyanyi nggak jelas, terus baca buku, terus apa lagi ya, buat sebagian orang bullet journaling itu juga apa ya, sesuatu yang sangat engaging. Nah, satu hal tapi yang dibilang sama beberapa expert bahwa hai Baji. Beberapa hal yang dibilang sama beberapa expert adalah makin kegiatan itu challenging dan kita merasa senang di kegiatan yang challenging itu akan membuat kita juga merasa engaged dan akhirnya happy. Nah, banyak orang makanya kemudian mengasosiasikan engagement atau happy life itu sebenarnya dengan work life gitu. Jadi apa ya, dan apa ya, intinya sih melakukan sesuatu yang benar-benar kita sukai banget, dan akhirnya itu berkaitan karena banyak hal yang kita lakukan mungkin buat seumuran kita nih gitu yang masih aktif kerja, atau misalnya ya intinya hal yang kita kerjakan yang bisa jadi sesuatu itu tuh adalah bagian dari yang kalau kita kerjain dengan happy ya akhirnya bisa jadi sesuatu yang oke. Nah, buat orang-orang yang ngerasa tapi di kerjaan gue tuh gak ngerasa happy gitu, sebenarnya ada sih beberapa tips yang bisa dikerjain gitu ya, supaya kita tuh ngerasa di kantor terutama zen at work gitu berasa lebih oke. Nah, ini gue bacain ya tipsnya. Ini gue sebenarnya sharing-sharing juga sih, nggak semuanya my own thinking gitu, tapi lebih banyak gue share apa yang bisa bikin happy sebenarnya. What is it? Oke. Salah satunya adalah misalnya 8 ways to be zen at work. Nah, kalau gue sih biasanya kalau berasa supaya engage di kerjaan itu biasanya gue melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Karena gue kan kegiatannya emang counseling, ajar gitu, dan interaksi yang gue kerjain dengan orang lain itu gue bisa, kalau gue berdiskusi sesuatu atau ngerjain apa itu bisa bikin gue lupa waktu juga. Nah, kalau misalnya supaya kita zen at work dan kita engage sama kerjaan kita, ini beberapa ada 8 tipsnya nih kalau menurut Mandy Ocklander ini. Pertama, jangan ada distraksi. Hide your phone. Jadi kalau lagi kerja, lagi awalnya jangan sampai split attentionnya, karena itu akan justru ganggu dan kita nggak bisa engage totally in our work. Jadi gue biasanya kalau di kantor emang handphone gue nggak pernah keluar dari tas atau ada di laci meja gue. Jadi ya gue nggak terganggu. Kalau gue lagi perlu ngerjain apa yang misalnya pakai WhatsApp web pun, itu gue akan buka sebentar, ngedownload hal-halnya atau ngesan yang perlu dikirim-kirim, terus habis itu pasti gue matiin. Karena kalau enggak centling walaupun in the background gitu tuh, itu langsung disrupt my thought process dan segala macam, dan akhirnya bikin gue kayak apa jadi udah hilang. Jadi kayak fokusnya, zennya itu dan engagement atau flow-nya itu jadi hilang. That's the first. Yang kedua, do someone 5-minute favor. Kalau misalnya kita udah kerja, itu take small break, terus juga ngelakuin sesuatu buat orang lain. Jadi kayak, karena memang ya nanti kita bahas di meaningful ya, kalau kita care sama orang lain, mengerjakan sesuatu buat orang lain, itu akhirnya bikin kita juga ada sense of worthiness juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu take a break before lunch. Biasanya orang mikir belum lunch time jadi gue harus kerja terus gitu, padahal sebenarnya taking small breaks itu bagus untuk kita refocus. Jadi misalnya di pagi paling nggak sekali gitu. Nah, kalau di sekolah enaknya kan ada jam break ya, jam 9.40 udah keliling, jadinya setelah 2,5 jam kerja ada breaknya dulu. Kemudian misalnya dengan break itu dari kerjaan yang di depan komputer, mungkin gue jadi duty, gue keliling ke kantin atau gue ketemu sama anak-anak. Jadi itu kayak that's the break I needed, dan memang itu direkomend banget. Kemudian take a 10-minute walk, disappear deh sebentar gitu. Kalau emang udah stres banget gitu, kayaknya mungkin perlu juga untuk bisa jalan. Emang itu salah satu hal yang juga membantu untuk pleasant life yang tadi gue bilang, take a walk. Karena gue biasanya suka keliling soccer field apalagi kalau lagi gue stres banget nih, gue nggak tahu, kesel, rasanya pengen marah gitu ya. Oke, gue keluar dari ruangan gue, terus gue jalan aja, terus ngatur nafas gue. Emang gue combine juga sih dengan mindfulness breathing, and then
dengan jalan keliling soccer field itu. Dan gue kayak lama-lama setelah beberapa putaran, terus gue kayak tadi gue bete kenapa ya. Terus kayak padahal kan semua sebenarnya bisa dikerjain gini aja. Jadi itu proses decompressing juga yang bagus. Kemudian tadi apa, hide your phone, do something for someone else, take a break for lunch, disappear for a bit, take a daily walk. Kemudian apalagi ya, gossip with your coworkers ternyata oke juga. Karena dibilang bahwa itu bisa membuat nih, social time is really valuable even for introverts. Jadi kalau misalnya supaya kita engage di kantor juga dan supaya nggak ngerasa bete, kayak gosip-gosip dikit sama rekan kerja boleh lah, tanya-tanya kayak, jadi siapa pacar terbaru teman kita yang di sebelah atau apalah. Jadi kayak that's make life a bit interesting about that, okay? Terus pokoknya ataupun conversation lainnya yang kita we're engaged in, please be work free. Percuma juga kalau kita take a break ngomong sama orang lain tapi yang diomongin kerjaan juga, itu mah bukan take a break ya. Jadi kayak that's a different thing gitu. Terus apalagi ya, that's a couple of things yang bisa kita kerjain. Terus end the day like you mean it. Ini penting banget ya bilang. A 2016 study found that if people think they should be reachable after work, they feel less in control and have more the stress hormone cortisol. Jadi kalau kita mikir bahwa aduh ya udah deh, nanti kalau di rumah bisa gue kerjain lagi, atau begitu sampai rumah kalaupun mereka masih butuh gue pasti mereka akan email atau telepon. Nah itu membuat kayak perasaannya gantung dan merasa ada kecemasan yang tertunda. Kalau gue itu gue biasanya pagi-pagi tuh harus bikin to-do list dulu apa yang harus gue kerjain hari ini, dan kayak the feeling of I can check those things out of my list at the end of the day, dan gue pulang dengan I have all my list tick, itu kayak such a relief, and then bikin gue juga jadinya ya lebih happy pulang dengan oke, gue harus ngerjain lagi gitu. Jadi kalau masih nyimpen PR kayak ngeganjel itu kayak aduh nggak enak banget deh gitu. Jadi intinya sih itu like how to be zen or engage in your work, make sure they have no distraction, so get your phone away gitu, atau hal lain yang bisa bikin lo nggak in the zone untuk dihilangkan. Take a break, a walk around misalnya lo butuh, connect with your colleagues. Terus apalagi ya, end the day like you mean it, kayak misalnya benar-benar make sure apa yang lo kerjain itu nggak harus dibawa pulang lagi, karena kemudian itu akan bikin jadi nggak fokus juga. Nah itu, so the first one is pleasant life, treat your senses, manjakanlah panca indramu dengan berbagai hal lainnya. Yang kedua adalah pilih kegiatan yang bisa menimbulkan engagement yang lo suka karena kegiatannya, bukan semata-mata karena resultnya atau karena hasilnya. Nah yang ketiga ini adalah meaningful life. Nah kalau dia bilang, Seligman Peterson itu bilang bahwa meaningful life akan bisa dicapai ketika kita sharing or utilizing our strength and values in the community. Jadi kalau kita berbagi apa yang kita bisa, kita mengaplikasikan keahlian kita di masyarakat, nah itu yang akan membuat kita bisa mencapai meaningful life. Karena kita merasa bahwa apa yang kita kerjain ini ada artinya ya, berguna ya bagi orang lain. Nah knowledge atau pengetahuan yang dibagi apa sih, bukan cuma pengetahuan atau skill, tapi juga misalnya emosi, ketika kita comforting orang lain yang merasa lagi susah lagi, atau sekedar teks hi how are you, have a nice day, atau sampai seperti itu tuh kayak simple things, tapi ketika itu buat orang lain bermakna tuh maknanya juga buat kita. Jadi makanya I always say that whenever you're in doubt and not knowing what to do with your life, choose kindness gitu, bahwa kayak just do something good for someone else, then eventually you will feel good as well gitu, karena we share that happiness gitu. Jadi makanya gue ini juga again like motivasi gue untuk melakukan ini adalah reminding myself and what I have to do to keep or maintaining my happiness, tapi juga supaya ya gue berbagi dengan orang lain gitu apa yang gue punya. Kebetulan setelah gue pikir-pikir nih berapa saat ini selama pandemi, sebenarnya apa sih yang membuat gue ngerasa worthy dan membuat hidup gue tuh ngerasa oke. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah ternyata spending time with my family is something that is selama ini jujur aja gue
berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, banyak kegiatan gue tuh di luar rumah. Dan ketika gue nggak bisa keluar rumah, itu tuh cukup stres karena I don't always see eye to eye with my mom gitu kan. Dan and at home there are so many things that she does the way she wanted, and it's different the way I did it gitu, that I usually do it. Dan itu banyak banget bikin konflik biasanya. Dan bu 4 bulan apa ya, Maret, April, Mei, Juni, udah 5 bulan gitu ya, kayak gue ya jadi banyak adaptasi. Dan tapi akhirnya gue jadi menemukan juga bahwa I take pride in being able to fix my communication with my mom, terus juga the relationship at home, the way akhirnya it's become my role to take care of the house too, and then she kind of like let it go and let me take charge gitu. Dan itu bikin gue kayak okay, now I have something to handle, I have something to take care of, and I feel like that's important for me to be able to take care of my parents and my family gitu. Dan jadi kayak itu penting buat gue. Terus gue juga nyadar bahwa gue selalu nyanyi, ngajar di sekolah atau counseling atau intinya apa sih ya, intinya gue tuh suka berbagi gitu. Gue intinya suka connect sama others, and the feeling that I'm disconnected itu yang ngeganggu gue banget. Makanya terus ya udah gue melakukan hal-hal itu untuk maintain happiness gue, bahwa sebenarnya nyanyi paling enak tuh di paduan suara, tapi saat paduan suara adalah salah satu yang paling susah karena kita nggak bisa kumpul-kumpul banyak-banyak kan. Dan memang bikin virtual choir berapa kali atau apa gitu, mungkin beberapa orang juga lost interest karena memang rasanya beda ketika choral sound yang dihasilkan dari perpaduan suara ataupun yang di mixing itu kan beda banget hasilnya. Jadi gue melakukan hal lain yang bisa apa sih yang as rewarding, ya counseling, ya sharing, psychology. It's always being something that part of me juga gitu. Makanya I do this in order to, pertama juga gue bakalan ngajar nanti bulan Agustus, dan beberapa topik ini adalah hal-hal yang akan gue ngajar juga. Jadi menurut gue ini it's a good practice for me, dan juga bahwa eventually it's gonna help you guys juga gitu. Nah, intinya sih itu. Jadi 3 things that we can do to increase our happiness in present life, present moment, to have a pleasant, happy, and meaningful life. Itu adalah intinya apa? Do what you love. Karena memanjakan indera kita, yang 5 panca indera itu adalah dengan melakukan hal yang kita suka kan. Dan engagement juga dengan kerjaan-kerjaan atau hal yang kita suka. Supaya berarti ya sharing apa yang kita suka. Intinya sih jadi to have a present life, like to live in the present moment, itu ya kita melakukan apa yang kita suka aja, dan itu kita harus lakukan secara rutin, regularly gitu. Jadi pilihlah kegiatan-kegiatan yang memanjakan panca indera, bisa bikin kita larut dalam proses pengerjaan kegiatan itu, dan juga setelahnya aplikasikanlah skill kita, knowledge kita, dan sharing, choose kindness, like share with other people juga gitu. Karena intinya doing what you love is helping you to focus on the present moment. Jadi kita nggak terlalu mikir tentang hal-hal di masa lalu yang kayak regrets lah, atau being anxious about what will happen in the future gitu, because honestly none of us knows what's going to happen. Dan terus sih gue masih, karena penasaran ya, gue masih bacain kayak websitenya like COVID ID atau apa untuk tahu gitu. Cuma just to know, and anytime gue ngerasa dengan baca itu gue mulai oh my god, kan stress itu, gue langsung okay, I need to stop and do what I love gitu. Dan it's been something that's really successful buat gue gitu, bahwa dengan melakukan hal yang gue suka, itu akhirnya membuat gue jadi bisa memaintain lah well-being gue dan tetap ngerasa happy di tengah-tengah ketidakpastian gini. Itu sih intinya. Oke, jadi it's just the small things that actually that if you do it regularly, doing what you love, itu akhirnya akan bisa
secara besarnya, garis besarnya akan bikin kita happy. Jangan ngelihat happiness itu sebagai sesuatu yang sebagai ide, sebagai sesuatu yang awang-awang, sesuatu yang besar, tapi sebagai way of life. Karena balik lagi ke definisi happiness yang pernah kita bahas beberapa sesi sebelumnya, adalah bahwa it's a perception, it's your evaluation, it's our own evaluation of our lives, of what happened in the past, present, and the future. And if we have a negative perception of that, kalau kita mengevaluate hal yang negatif, ya akan cenderungnya kita merasa nggak bahagia. Nah, kalau kita mau bahagia, if we decide we want to be happy, then kita and we have to work on the positive things that we have in our life. Jadi kita harus ya work for it, mengusahakannya, mengupayakannya, dan mencoba memfokuskan diri sama hal yang positif. Gitu sih. It's gonna be like a just a short session today, nggak akan terlalu lama. Karena nanti gue akan berusaha untuk kayaknya akan mau share small tips juga nanti, daily things that we can do to remind us to do or to be engaged in our positive emotions, yang past tapi juga yang present. Gitu aja sih. Okay, so oh ya, tadi saya mulai dengan nyanyi lagu ini karena ini adalah salah satu lagu yang selalu bikin saya happy kalau dengerinnya, karena dari salah satu favorite film saya, The Sound of Music. So hopefully you guys enjoy too. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mitten, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and chrysapples doodles, doorbells and sleigh bell and schnitzels with noodle, white geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Well, hopefully you will keep on remembering what are the things that you love to do, and keep doing that to make you happy. Alright, see you next week. Bye. Thank you ya semuanya, Mbak Aji, Mbak Rika, Edoy. Bye.